sahabat Kompas.com, sosok Lukas NMB belakangan ini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, KPK baru saja menetapkan Gubernur Papua itu menjadi tersangka korupsi. Namun buat kalian yang penasaran dengan sosok Lukas NMB, yuk kita bahas profil hingga deretan skandal yang menyertai perjalanan karirnya. Sebelum malang melintang di dunia perpolitikan tanah air, Lukas mengawali karirnya di lembaga pemerintahan sebagai PNS kantor Sospol Kabupaten Merauke tahun 1997. 8 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 2005, karir Lukas mulai naik. Ia diangkat menjadi Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2005 hingga 2011. Namun belum sempat menyelesaikan amanat jabatan itu, Lukas percaya menjadi Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2007. Kemudian tahun 2013, karir Lukas kembali menanjak usai terpilih sebagai Gubernur Papua periode 2013 hingga 2018. Tak hanya itu, berkat kinerjanya, Lukas bahkan menjabat selama 2 periode sebagai Gubernur Papua. Namun di balik mulusnya karir Lukas NMB, perjalanan hidup politisi Partai Demokrat itu tentunya juga diiringi dengan deretan skandal. Seperti yang terbaru, Lukas terjerat skandal di kasino yang nilainya ditaksir mencapai 560 miliar rupiah. Skandal ini terungkap tak lama setelah ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Selain skandal di kasino, Lukas juga diduga menyelewengkan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Seperti contohnya dana operasional pimpinan, dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional ataupun hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Skandal selanjutnya yakni soal kepemilikan tambang emas. Lukas disebut memiliki tambang emas yang dikelola secara tradisional Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Papua. Bahkan hal ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum Lukas NMB sendiri, Stefanus Roy Rening. Yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa Pak Gubernur ini punya tambang emas. Punya tambang emas. Di mana? Di kampung dia di Mamit, di Tolikara. Saya sudah konfirmasi. Sebelum saya kesini saya sudah konfirmasi. Karena bagi saya ini juga penting. Supaya jangan sampai ada persepsi publik mengatakan bahwa seolah-olah orang Papua itu juga miskin. Semua kita tahu yang punya emas di Indonesia orang Papua. Ya, Pak Gubernur katakan saya punya tambang emas, sekarang dikelola secara tradisional. Jadi kalau misalnya Pak Gubernur punya uang, menurut saya wajar aja. Dia punya tambang emas di kampung dia di Mamit. Itu dia profil hingga deretan skandal Lukas NMB. Sekian video kali ini, simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com, jernih melihat dunia.